Di sebuah pabrik baja, seorang pekerja bernama Kile Leblanc mendapatkan telepon dari istrinya yang berada di luar kota, di mana dia mengeluh karena Kile sudah lama tidak pulang, sehingga Kile berencana untuk mengunjunginya selama liburan. Saat mengemudi pulang, dia kemudian menelepon istrinya untuk memberitahukan tentang kunjungannya. Tetapi dia tiba-tiba mendengar teriakan sang istri ketika seorang penyusup bernama Sergio Kopis melecehkannya dan menikamnya ketika istri Kile melawan. Kemudian Kile sampai di rumahnya, namun dia sudah terlambat karena istrinya sudah dihabisi. Sementara itu, Kopik berlari keluar rumah. Setelah dia mengejarnya, keduanya kemudian dibawa ke kantor polisi, tetapi Kopik menggunakan pengaruhnya dan membeli hakim yang menyatakan bahwa dia tidak bersalah dalam kasus ini karena kurangnya bukti. Marah dengan keputusan yang tidak adil ini, Kile segera mencuri pistol dari salah satu penjaga dan kemudian menembak Kopik beberapa kali tepat di tengah-tengah gedung pengadilan. Sebagai akibat dari kejahatan ini, dia pun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan haknya untuk mendapatkan pembebasan bersyarat ditolak. Kile kemudian dibawa ke penjara Kerapai, di mana sipirnya yang bernama John Rahas menghukum narapidana di depan para pendatang baru untuk mengirimkan pesan bahwa mereka mungkin harus menghadapi konsekuensi yang sama jika mereka mencoba melarikan diri. Saat menyerahkan barang-barangnya, Kile kemudian dipukuli oleh seorang petugas bernama Letnan Tolik karena dia menolak untuk menyerahkan cincin kawinnya. Tetapi Tolik tetap mengambilnya secara paksa. Pada malam harinya, beberapa petugas membawa narapidana Amerika lainnya bernama Billy Cooper ke sel, di mana dia dipukuli dan diperkosa oleh seorang gangster bernama Andre yang telah menyuap petugas untuk memenuhi tuntutannya. Keesokan paginya, Billy yang terluka parah dan trauma kemudian dibawa ke rumah sakit, sementara Andre dengan tenang keluar dari selnya. Ketika Andre menggoda Kile dengan cara yang sama seperti yang dilakukan pembunuh istrinya, dia pun berkelahi dengannya sebelum akhirnya dilerai oleh para petugas yang mengurungnya di sel isolasi. Setelah muak menghabiskan waktu di sel isolasi yang kotor, dia memutuskan untuk mogok makan dan mencoba untuk bundir, tetapi sayangnya gagal. Dia terus-menerus mengalami keras balik tentang istrinya yang telah meninggal, yang mendorongnya untuk bertahan hidup, dan dia akhirnya mulai memakan makanan yang disediakan untuknya. Tak lama kemudian, dia dibawa keluar dan dipindahkan ke sebuah sel dengan narapidana bernomor 451 yang diketahui telah membunuh teman satu selnya sebelumnya. Setibanya di sana, penjaga Tolik memintanya untuk berhati-hati dan menawarkan untuk pindah sel dengan imbalan uang, tetapi Kile menolaknya. Kile menjadi sedikit takut pada teman satu selnya karena reputasinya yang buruk, tetapi dia tidak berbicara sepatah kata pun kepadanya. Setelah beberapa hari, kakak iparnya mengunjunginya dan meyakinkannya bahwa dia sedang berusaha untuk mengeluarkannya. Tetapi ia memintanya untuk membayar para penjaga sehingga mereka dapat membuat hidupnya lebih mudah untuk sementara waktu. Kile kemudian bertemu dengan Billy di halaman penjara yang memberitahunya bahwa dia dihukum selama 1,5 tahun karena mengemudi sambil menggunakan narkoboy, dan ia menabrakkan mobilnya ke sebuah restoran.
Saat mereka sedang berbicara, seorang narapidana lain yang menggunakan kursi roda bernama Malakai bergabung dan menjelaskan bagaimana segala sesuatunya bekerja di Karapai. Dia mengungkapkan bahwa Andre adalah bagian dari mafia Rusia yang membayar para sipir dengan uang yang cukup untuk menyelesaikan berbagai hal dengan caranya sendiri dan memimpin sebuah geng di dalam penjara. Selama diskusi, Malakai juga memberitahu mereka tentang pengaruhnya dan meminta mereka untuk menghubunginya jika mereka membutuhkan sesuatu. Kyle mulai menyesuaikan diri, tetapi Andre terus-menerus menggodanya sambil memprovokasi untuk berkelahi dengannya. Setelah teman satu selnya yaitu 451 membuatnya takut dengan mencoba mencekiknya, dia membayar penjaga dan meminta mereka untuk mengganti selnya, tetapi dia memintanya untuk menunggu atau menaikkan harganya. Setelah beberapa hari, perkelahian besar terjadi di dalam penjara. Malakai memberitahu mereka bahwa Jenderal Haas lah yang mengatur perkelahian ini, dan ia bertaruh dengan mempertaruhkan uangnya untuk para petarung. Andre dikenal sebagai petarung terbaik di Karapai karena dia tidak pernah kalah dalam pertarungan dan selalu memukuli lawan-lawannya secara brutal. Saat menonton pertarungan, Kyle bertanya kepada Malakai apakah teman satu selnya pernah ikut serta dalam pertarungan ini. Tetapi dia diberitahu bahwa dia menolak untuk melakukannya beberapa tahun yang lalu. Meskipun para petugas tidak menyukai keputusannya, mereka tidak dapat menghukumnya karena mereka menghasilkan banyak uang dengan memasukkan narapidana lain ke dalam selnya dan kemudian memenuhi permintaan mereka untuk pindah. Setelah beberapa hari, Billy kemudian kembali dibawa ke sel Andre di mana dia mencoba menyakitinya, tetapi malah diserang dan dilarikan ke rumah sakit lagi. Singkat cerita, saat bekerja dengan tahanan lain, Kyle tiba-tiba dipukuli oleh beberapa anggota geng setelah dia secara tidak sengaja menyinggung perasaan mereka. Mereka mengatakan kepada petugas bahwa Kyle mencoba untuk tidak menghormati mereka dan dia mengizinkan mereka untuk membalas dendam, yang hal itu menyebabkan dia dipukuli secara intens oleh mereka. Kyle kembali dipindahkan ke sel isolasi di mana ia mendengar suara narapidana lain di kamar sebelah dan ia mencoba berkomunikasi dengannya melalui dinding. Waktu terus berlalu dan dia mulai terpengaruh dengan menyaksikan kekejaman di penjara, di mana geng-geng berkelahi satu sama lain dan membunuh narapidana lain hanya karena konflik kecil. Saat sedang bekerja, ketika para penjaga terkena ranjau, Billy memutuskan untuk mengambil keuntungan dari situasi tersebut dan melakukan upaya yang gagal untuk melarikan diri dengan narapidana lainnya yang tertembak. Sementara Billy dibawa kembali ke dalam penjara. Sementara itu, saat Kyle dikirim ke sel isolasi lagi, dia mulai memperbaiki dirinya dan membangun kekuatannya untuk bertahan hidup. Tetapi teman satu selnya menjadi khawatir karena dia pikir Kyle kehilangan jati dirinya.
Saat pertarungan lain diatur, Kyle kemudian bertarung melawan Andre yang dengan cepat mulai memukulinya. Tak lama kemudian, Kyle mengejutkan semua orang dengan bangkit kembali dan dengan brutal menggigit leher Andre yang membunuhnya. Sementara itu, dia menderita gangguan mental, sementara teman-teman satu selnya mengawasinya dengan kaget. Pertarungan pertamanya ini terbukti menjadi titik balik dan dia mempertahankan kemenangan beruntun, yang hal itu membuatnya sangat dihormati oleh para narapidana. Karena ia menjadi sangat kejam dalam pertarungannya dan sering membunuh lawan-lawannya, situasi ini membuat para simpatisannya yaitu Malakai dan Billy khawatir akan perubahan perilakunya. Ketika dia kembali ke selnya, narapidana 451 yang mengkhawatirkannya kemudian bertanya, "Apakah kamu tahu siapa kamu?" Tetapi menyadari bahwa dia mungkin sudah terlalu jauh untuk kembali. Ketika saudara iparnya berkunjung di lain waktu, Kyle menghentikannya untuk mencoba membebaskannya karena menurutnya tidak ada yang akan berubah, jadi dia tidak ingin mendapatkan harapan palsu. Kemudian selama perayaan hari kemerdekaan Rusia, Malakai mendesak Billy untuk melarikan diri tetapi mengungkapkan rencananya kepada para penjaga dengan imbalan obat. Setelah disiksa oleh para petugas, Billy kemudian dipindahkan ke sel lain dengan narapidana baru bernama Palya yang kemudian memperkosanya dan menyiksanya sampai mati setelah Billy meludahi wajahnya. Kyle melihat Billy yang terluka parah di dalam sel dan bergegas untuk menyelamatkannya, tetapi dia menyerah pada luka-lukanya setelah menasihatinya, "Jangan biarkan mereka mengubah Anda menjadi sesuatu yang bukan diri Anda." Sama seperti banyak tahanan malang lainnya yang kehilangan nyawa karena penyiksaan Karapi yang mengerikan, jasad Billy diam-diam dikubur di dalam tanah tanpa diketahui siapapun. Tergerak oleh nasihatnya, Kyle kemudian membela dirinya sendiri dan menolak untuk bertarung lagi dan digantung di luar sebagai hukuman untuk dilihat semua orang. Dia menghadapi kondisi cuaca yang buruk tetapi tidak menyerah dan menolak untuk menjadi bagian dari permainan korup mereka. Sementara itu, 451 yang telah mengetahui tentang pengkhianatan Malakai terhadap Billy memutuskan untuk menghukumnya dengan menuangkan cairan yang mudah terbakar ke seluruh tubuhnya dan kemudian menyulutnya dengan api. Api ini mengingatkannya pada saat dia disiksa oleh gurunya, tetapi dia membalas dendam dengan cara yang sama seperti yang dia lakukan terhadap Malakai. Terinspirasi oleh konsistensi dan keberanian Kyle, narapidana lain memutuskan untuk membela diri. Geng-geng yang berseteru menyelesaikan perselisihan mereka dan bersatu sambil menolak untuk bertarung satu sama lain. Karena masing-masing dari mereka menolak untuk menjadi bagian dari permainan, para petugas tidak berdaya karena mereka tidak dapat menghukum mereka semua. Situasi ini membuat Jenderal Hess dan rekan-rekan perwiranya frustasi karena mereka biasa menghasilkan banyak uang dari perjudian dalam pertarungan. Setelah menganggap Kyle bertanggung jawab karena membuat mereka berontak, mereka berencana untuk menyingkirkannya untuk menyelesaikan masalah. Kyle kemudian dikeluarkan dari kurungan dan dipindahkan ke rumah sakit, di mana dia teringat akan istrinya yaitu Grace yang mengungkapkan kebahagiaannya atas kembalinya Kyle.
Saat dia mengeluh tentang merindukannya, dia juga mengatakan kepadanya bahwa tidak ada yang pergi selama ada seseorang yang mengingatnya. Marah dengan tindakannya, Letnan Tolly kemudian membuat tahanan paling berbahaya yaitu Milok dan memaksanya bertarung melawan Kyle. Selama pertarungan, Kyle memukul-mukul dinding sama seperti yang dia lakukan di dalam kurungan, yang membuat Milok mengenalinya karena dia adalah satu-satunya orang yang pernah mencoba berkomunikasi dengannya. Dia segera menghentikan perkelahian dan berteman dengan Kyle. Situasi ini membuat Letnan frustasi yang menodongkan pistol ke arah mereka sambil memaksa mereka berkelahi. Tetapi Kyle dan Milok malah menyerangnya. Hal ini menimbulkan kerusuhan karena para tahanan lain mulai memprotes para penjaga dan keluar dari sel mereka. Petugas kemudian menembak Milok beberapa kali, tetapi dia masih berhasil melumpuhkannya. Ketika para tahanan mulai mengobrak-abrik tempat itu, Kyle menoleh ke arah Milok dan mencoba menghiburnya. Tetapi dia kehilangan nyawanya karena luka-lukanya. Segera para penjaga mengendalikan situasi dengan memanggil kekuatan ekstra yang membuat para tahanan mundur ke sel mereka. Saat Kyle dan teman satu selnya duduk di sana dengan kekecewaan, dia memberitahunya tentang pembunuhan istrinya dan mengungkapkan bahwa ketika dia kehilangan dirinya sendiri, dia juga kehilangan istrinya, tetapi tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama kali ini. Melihatnya frustasi, 451 mengungkapkan bahwa dia dapat membantunya melarikan diri. Sekembalinya ke sel mereka, dia memberinya beberapa dokumen yang berisikan bukti semua pembunuhan dan korupsi yang terjadi di sana selama 20 tahun terakhir dan menjelaskan bahwa rencananya melibatkan satu pertarungan terakhir. Meskipun Kyle tidak ingin melakukannya lagi, dia menyerah karena ini adalah satu-satunya kesempatan untuk keluar. Sementara itu, 451 menceritakan bahwa 7 narapidana dan seorang penjaga tewas dalam kerusuhan. Namun, hal itu masih merupakan keberhasilan bagi mereka karena untuk pertama kalinya mereka membela hak-hak mereka, alih-alih berkelahi satu sama lain. Ketika Kyle setuju untuk bertanding dalam pertarungan lain, Jenderal Haas menganggapnya sebagai keberhasilannya karena itu memberinya kesempatan untuk membunuh Kyle dan menyingkirkannya selamanya. Seperti yang dikatakan 451 kepadanya, para petugas berniat membawanya keluar dari penjara untuk menembaknya. Sementara itu, dia menyelinap ke garasi melalui lorong rahasia dan menyerang para penjaga untuk menyelamatkan Kyle. Setelah mendapatkan kunci dari para penjaga dan membuka borgonya, Kyle mengambil kembali cincinnya dan menabraknya dengan mobil. Atas saran 451, dia kemudian berganti pakaian menjadi seragam penjaga dan memintanya untuk ikut bersamanya, tetapi dia menolak untuk pergi dan menyerahkan dokumen-dokumennya sambil memintanya untuk memastikan dunia tahu tentang tempat busuk ini. Saat Kyle mengambil mobil penjaga dan berniat untuk pergi, 451 kemudian kembali ke kantor jenderal dan membunuhnya sebagai pembalasan dendam atas kesalahannya. Dia segera ditemukan oleh para penjaga yang membawanya kembali ke selnya, sementara Kyle berhasil keluar. Singkat cerita, sekembalinya ke Amerika Serikat, Kyle menerbitkan dokumen-dokumen tersebut yang berujung pada penutupan penjara Karapai setelah 3 bulan. Tamat.
Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. See you next time and bye-bye. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb.